Keesokan harinya, Desti bangun siang. Rasanya ia sangat malas untuk beranjak dari tempat tidur. Desti menyenderkan punggungnya di kepala ranjang. Ia meraih ponselnya. Ada notifikasi pesan yang belum dibuka. Dengan segera, Desti membuka pesan tersebut. Sebuah pesan video yang mungkin dari orang suruhannya. Setelah video terbuka, sontak mata Desti membola. Dugaannya tidak meleset. Manusia berbeda jenis tinggal dalam satu ruangan dan tidur di satu ranjang. Tidak mungkin tidak melakukan hubungan terlarang itu. Desti merasa jijik dengan kelakuan suaminya dan sahabatnya itu. Kalian benar-benar menjijikkan, desisnya. Desti melempar ponselnya ke sudut ranjang. Maya, apa kamu gak kasihan sama suamimu? Ujar Desti. Dan kamu, Mas, kamu pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, ujarnya lagi. Setelah itu, Desti memaksa untuk bangkit dan beranjak dari tempat tidur, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Hanya butuh 20 menit, Desti sudah selesai dan sudah siap untuk pergi. Hari ini ia berniat untuk ke kantor dan mungkin Desti akan langsung menemui orang kepercayaannya untuk mengurus surat-surat penting miliknya. Meski sudah atas nama dirinya, tapi Desti takut jika Fahri berbuat curang. Sebelum Mas Fahri bertindak, aku harus lebih cepat, gumam Desti, seraya merapikan rambutnya. Tiba-tiba Desti teringat jika dirinya belum mentransfer uang untuk orang suruhannya. Aku sampai lupa kalau uangnya belum ditransfer. Dengan segera, Desti mentransfer uang untuk orang suruhannya. Meski harus keluar uang banyak, tapi setimpal dengan bukti yang ia dapat. Desti tidak akan membongkar kebusukan mereka dalam waktu dekat ini. Sebelum membongkarnya, ia akan bermain-main terlebih dahulu. Sebelum kejahatan kalian aku bongkar, aku akan membuat kalian merasakan sakit terlebih dahulu, gumam Desti. Tidak adil jika kejahatan dan kebusukan mereka terbongkar begitu cepat. Mereka harus merasakan apa yang Desti rasakan. Siap-siap saja kamu, Mas. Kamu akan menjadi gembel, ujar Desti dengan senyum sinis. Setelah itu, Desti beranjak menuju almari untuk mengambil surat-surat penting yang akan ia bawa. Pintu almari telah terbuka saat hendak mengambil surat tersebut. Tiba-tiba mata Desti menangkap sebuah buku kecil yang terletak di tumpukan map. Karena penasaran, Desti pun mengambilnya. Buku apa ini? Gumam Desti. Tangannya terulur untuk mengambil buku itu. Setelah berhasil mengambilnya, Desti segera memeriksa buku tersebut. Ada 2 buku, dan buku itu adalah buku nikah. Dahi Desti berkerut. Buku nikah siapa? Sedangkan buku nikah miliknya dan milik Fahri tersimpan rapi di almari yang satunya. Tangan Desti gemetar saat hendak membuka buku nikah tersebut. Entah kenapa dadanya terasa sakit. Padahal Desti belum tahu itu buku nikah siapa. Setelah terbuka, ia langsung memeriksanya. Sontak Desti membulatkan matanya saat membaca nama pemilik buku itu. Desti kembali menutup buku tersebut setelah tahu siapa pemiliknya. Fahri Andriawan dan Fani Wulandari. Mereka menikah 7 bulan yang lalu. Dan hari ini Desti baru tahu suaminya benar-benar tega. Desti tidak menyangka kalau Fahri bisa berbuat hal seburuk itu. Wanita yang dinikahinya tak lain adalah sekretarisnya sendiri. Jadi ini kebusukanmu yang satunya lagi, Mas. Jangan-jangan
Tespek yang kemarin itu milik dia. Kamu benar-benar tega. Dasar buaya darat. Lihat saja apa yang akan aku lakukan, gumam Desti. Dadanya bergemuruh, menahan sakit di hatinya. Setelah itu, ia kembali melanjutkan niatnya. Desti mengambil surat-surat penting yang akan ia bawa. Sebelum Fahri pulang, urusan harus sudah beres. Meskipun belum, setidaknya surat itu sudah aman. Desti tidak akan memberi sepeser pun untuk pengkhianat seperti suaminya itu. Terlalu baik jika harus memberinya uang atau yang lainnya. Setelah semuanya siap dan beres, Desti bergegas keluar dari kamarnya. Saat membuka pintu, Desti tersentak lantaran mendapati Sari sudah ada di depan pintu. Entah apa yang tengah perempuan itu lakukan. Apa mungkin dia menguping? Tapi untuk apa? Rasa curiga kembali mendominasi. "Sari, ada apa?" tanya Desti. Sarapannya sudah siap, Nyonya," jawab Sari gugup. Raut wajahnya pun berubah pucat. "Oh, hari ini saya mau pergi. Saya juga akan sarapan di luar. Kamu jangan kemana-mana ya," jelasnya. Sementara Sari hanya mengangguk. "Baik, Nyonya." Sari mengangguk. Setelah itu, Desti beranjak pergi. Wanita berambut panjang itu berjalan, menuruni anak tangga dengan sedikit terburu-buru. Aneh sekali, kenapa tiba-tiba Sari ada di depan pintu? Apa dia nguping? Tapi untuk apa coba? Batin Desti menerka-nerka. Desti melanjutkan langkahnya menuju pintu utama. Kini Desti sudah dalam perjalanan menuju ke kantor. Beruntung karena semua harta kekayaan atas nama dirinya, mulai dari rumah, perusahaan, mobil, dan yang lain lagi, semuanya atas nama Desti. Sejak menikah, memang Fahri sendiri yang meminta agar semua harta diatasnamakan istrinya. Jadi jangan salahkan Desti. Jika rumah tangganya diterpa masalah, Fahri bisa menjadi gembel. Karena seorang istri tidak akan tinggal diam. Semua harta yang ada memang milik bersama. Tapi perlu diketahui, jika semua modal berasal dari kedua orang tua Desti. Jadi jangan salahkan Desti jika ia akan membuat suaminya menjadi gembel, jika sampai berbuat macam-macam. Seharusnya kamu sadar, Mas, saat kita menikah, kamu sama sekali tidak punya apa-apa. Tapi setelah sukses, kamu mulai berbuat nakal. Sahabat aku aja kamu embat. Bahkan sekretaris di kantor pun juga. Batin Desti, seraya terus fokus menyetir. Kamu akan menyesal, Mas, karena berani bermain di belakangku. Batinnya lagi. Desti berharap semoga suaminya itu cepat mendapatkan karma. Desti terus memacu mobilnya dengan kecepatan sedang. Sudah lama ia tidak berkunjung ke kantor, lantaran selama ini ia mempercayakannya pada sang suami. Namun kali ini, Desti harus terjun sendiri. Ia takut jika suaminya berbuat yang tidak-tidak, misalnya menggunakan uang kantor untuk menyenangkan gundiknya. Bersambung.